Jokowi dalam beberapa kesempatan dalam jabatannya sebagai seorang presiden, dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat atau dalam beberapa kesempatan kunjungannya ke daerah atau dalam kunjungannya bertemu dengan kelompok tertentu dalam kapasitas sebagai seorang presiden, berkali-kali menyatakan jangan salah pilih pemimpin. Saya mau menganalisa ini dari sudut pandang saya sebagai pribadi dan sebagai politisi. Pertama, kita melihat posisi politik Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai pribadi hampir dapat dipastikan dan tidak usah ini dibantah. Pak Jokowi pasti akan mendukung memilih Prabowo Gibran karena Gibran adalah anaknya Pak Jokowi. Tidak mungkin Pak Jokowi akan memilih Ganjar atau memilih Anies Baswedan. Dipastikan itu. Karena ada hubungan darah antara bapak dan anak di sana. Maka jelas posisi politik Joko Widodo adalah pendukung Prabowo Gibran. Maka ketika dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden selalu berkata jangan salah pilih pemimpin. Di sini ada penggiringan opini yang kita tangkap bahwa Pak Jokowi sedang menggiring opini bahwa di dalam kampanye kali ini, pilpres kali ini ada 3 pasang dan yang lain ada yang salah, tidak patut menjadi pemimpin. Tetapi yang patut hanya yang dia anggap Pak Jokowi itu benar atau tidak salah. Maka keluarlah narasi-narasi jangan salah memilih pemimpin. Nah, tujuannya siapa? Tentu secara hubungan darah dan dukungan politik yang dimaksud Pak Jokowi kali ini supaya memilih Prabowo Gibran. Karena posisi politik Pak Jokowi adalah berada di Prabowo Gibran. Maka ketika narasi keluar jangan salah pilih pemimpin, Pak Jokowi menurut saya telah menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan jabatannya, berkampanye terselubung, mengarahkan supaya memilih calon tertentu meskipun tidak secara harafiah disebutkan Pak Jokowi pilih Prabowo Gibran. Tetapi posisi politik Pak Jokowi sebagai pemihak Prabowo Gibran, maka dia sedang menggiring opini dengan berkata jangan salah pilih pemimpin. Kalau dilanjutkan, pilihlah ini. Itulah. Dan pertanyaan saya, dari antara 3 pasang ini, menurut Pak Jokowi, siapa yang salah, yang tidak layak memimpin bangsa ini di antara ketiga pasangan itu? Ketika narasi jangan salah, berarti di antara ketiga ini ada yang salah. Menurut Pak Jokowi siapa? Anies kah? Ganjar kah? Prabowo kah? Kalau Prabowo, tidak mungkin Pak Jokowi berada di posisi politiknya di sana. Artinya yang salah itu ada di antara Anies dan Ganjar. Atau mungkin dua-duanya bagi Pak Jokowi salah. Yang benar hanya Prabowo Gibran karena ada anaknya di sana. Itulah kalau kita melihat dan menganalisis dari pernyataan ini. Maka saya berharap Bawaslu jangan pura-pura budek dalam hal ini. Pemilu kita ini kalau mau benar, jangan hanya narasi-narasi yang mengajak ayo pilih saya baru diperiksa. Ayo pilih si A baru diperiksa. Ayo dukung si A baru diperiksa. Narasi-narasi terselubung harus diperiksa dengan melibatkan ahli-ahli bahasa. Apakah itu masuk kategori kampanye atau tidak. Menurut saya memang bukan ahli bahasa. Tetapi siapapun bisa menerjemahkan. Ketika Jokowi menyatakan jangan salah pilih pemimpin. Dan posisi politiknya berada di Prabowo Gibran. Berarti Jokowi secara tidak langsung mengarahkan, mengajak untuk memilih Prabowo Gibran. Dan itu dalam kapasitas jabatannya sebagai presiden. Karena sambutannya disampaikan sebagai seorang presiden. Terus Bawaslu mau ngapain? Mau tidur? Mau pura-pura buta? Mau pura-pura tuli? Siapa yang mau menjaga bangsa ini? Saya berharap bahwa semua lembaga-lembaga masyarakat, komponen masyarakat, mahasiswa, petani, nelayan, pedagang pasar, karyawan, tukang ojek, petani, semuanya bangkitlah. Kita lawan upaya mengangkangi kekuasaan yang tidak benar ini dari kekuasaan Pak Jokowi. Pemilu kali ini akan menjadi sangat buruk karena keterlibatan Jokowi sebagai pribadi maupun sebagai presiden. Sekali lagi bagi saya, Jokowi dalam statementnya jangan salah pilih pemimpin itu telah melakukan kampanye terselubung. Ancamannya dalam undang-undang pemilu, pidana 1 tahun kurungan atau denda. Nah, Bawaslu apakah akan berani untuk menindak Jokowi? Atau pura-pura tuli, pura-pura tidur, pura-pura bodoh? Menunggu laporan? Kalau menunggu laporan ngapain ada Bawaslu? Mendingan pemilu ini tidak usah ada Bawaslu. Lantik saja langsung Prabowo Gibran.